Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Semuanya, apa kabar? Semuanya? Baik, alhamdulillah. Tuhan Esa Allahu Akbar. Baik. Jadi itu adalah motivasi bagi kita semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Kemudian Bapak akan, sebelum kita melangkah lebih lanjut pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menanyakan pelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang toleransi. Ada yang tahu tentang toleransi? Saya Pak, Ya, silakan. saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Ya, betul. Nah, baik, ini Bapak semuanya, kita mulai lanjut pelajaran kita ini dari iman pada kita Allah. Ya, jadi iman pada kita Allah ini, yang mana minggu lalu kita belajar tentang toleransi tentang iman kepada Allah. Kemudian pada hari ini, sebelum kita lebih lanjut, Bapak ingin mengecek akhirnya semuanya. Untuk hari ini semuanya hadir? Hadir. Jadi semua Allah beri nikmat sehat sehingga kita dapat hadir seperti biasanya. Baiklah, ya Bapak semuanya, dalam pembelajaran TJBL kita ini adalah pelajaran tentang proyek. Proyek itu nanti kita menonton video. Nanti langsung ini apa? Nonton video nanti kita simpulkan dari makna video ini nantinya. Jadi setidaknya kita memahami, mengidentifikasi dari video nantinya, ya. Nanti ada tugas-tugas dari Bapak sekelompok menulis dari apa yang ada di video ini. Baiklah Bapak sekarang kita lihat videonya, kita pahami, kamu lihat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya.
Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah adik-adik, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabar yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan.
Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem agar kembali kepada tauhid yang murni dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena di dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan beribadah dan berdoa. Kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia, di antaranya menolong sesama dan bersikap ramah kepada sesama. Selanjutnya ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, di antaranya memberi makan hewan dan merawat tanaman. Bahkan ada ajaran terpuji juga kepada diri sendiri, di antaranya adalah memotong kuku untuk membersihkan diri dan berhias. Nah, itulah adik-adik video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sudah lihat video tentang beriman kepada kitab Allah ini. Jadi anak-anak bapak semuanya dari awal sampai akhir kita bisa untuk menganalisis, mengidentifikasi
apa yang terjadi dalam video itu tentang keimanan kita kepada Allah, ya, kita kepada Allah. Ya, di sini Bapak akan memberikan KPD. Silakan kamu untuk mengidentifikasi dan menganalisa video ya tentang iman pada kitab Allah. Ya, baik rasanya ini adalah KPD-nya. Nantinya, ya, kamu boleh Bapak yang nulis, kamu nanti langsung presentasikan nantinya. Nah, ini kelompok 1, ya, kelompok 2. Silakan kerjakan tugas KPD-nya. Apa yang ada di dalam video tadi tentang iman kepada kitab Allah. Silakan bekerja. Silakan. Ya, nama-nama kitab Allah dan para nabi yang penerimanya. Kemudian apalagi satu tadi? Ya. Kerjasama nampak. Jadi kelompok ini nampak itu kerjasama. Ini nampak ada kerjasama. Silakan. Ya. Jadi kerjasama. Ya. Jadi aku ada pemimpinnya. Silakan. Buat besar-besar ya. Pak, saya bisa secepat mungkin. Yang perlu bapak ya, oke. Biasa saja, biasa saja, Iya. Kamu cari di buku nama siapa? Kalau tidak apa, cari deh orang dan masa. Ya, siapa tahu. Silakan. Jadi ada nampak kerjasama tim. Silakan kerjasama tim. Prakmu tegak. Ya, silakan. Ya. Pada nanti apa? ASDAUT. Ini saya. Allah dan penerimanya. Ya, kedua. Itu nama-nama nanti yang isi ya, satu pandang. Iya, Diturunkan. surat diturunkan pada Nabi Musa. Turunkan. Dan ke Nabi Musa. Nabi Musa. Diturunkan kepada Cukup aja nama-nama kitab.
dan berkelompok mengidentifikasi tentang video proyek kita hari ini. Nah, sekarang Bapak minta untuk ketua kelompok untuk memprestasikan nama-nama nabi yang menerima kitab Allah. Pertama silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan maju. Silakan cepat maju. Nah, ambil JK-nya, rekam BD-nya ini masing-masing mana kelompoknya. Nah, silakan. Nah, silakan sini. Nah, ada ke depan, ada sini. Silakan. Silakan kelompok 1 untuk membaca dari hasil kerja kelompoknya. Silakan. Nah, ini ya, ini ada hasil kerja kita ini tentang mengidentifikasi nama-nama kita Allah dan Rasul penerimanya. Silakan kelompok 1, silakan membaca hasilnya. Silakan. Nah, sekarang kelompok 1 mana? Nah, payungnya, silakan. Nah, ini ya, silakan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya kan, kelompok 1 dulu, sekarang kelompok 2 untuk membaca hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Sebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kelompok 2. Duduk. Sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kelompok ini. Nah, sekarang silakan sesuai dengan video tadi ada akhlak terpuji, ya, iman pada kitab Allah ini. Bagaimana kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman kepada kitab Allah ini bahwasanya iman itu adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Iman itu artinya percaya. Apa artinya? Percaya. Nah, kemudian ada 4 kitab tadi. Ada kitab apa? Pertama kitab Taurat itu kepada Nabi siapa? Kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil turunkan kepada Nabi Isa. Terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, itulah nama kitab-kitab yang wajib kita imani, kita percaya. Ya, kalau kita tidak percaya berarti kita sesat nantinya. Ini adalah kitab-kitab Allah. Nah, kitab Al-Quran ini adalah kitab penyempurna hukum-hukum sebelum-sebelumnya. Karena sebagai rahmatan lil alamin seluruh alam ini. Itu Al-Quran. Nah, di sini Alkitab itu tadi kumpulan-kumpulan firman. Kemudian makanya ada perbedaan kitab dan suhu. Ada yang tahu apa perbedaan kitab dan suhu? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhu. Ya, terus? B. Bentuk dari kitab sudah dibukukan. Ya. Sedangkan suhu pasti berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Bagus. Belum dijawab perbedaan kitab dan suhu. Terakhir, silakan berkelompok. Setiap kelompok mewakili satu-satu untuk mempraktekkan bagaimana kita menghubungkan kehidupan kita sehari tentang iman dan kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan salat. Sudah sholat kita salam. Itu apa tadi? Silakan
Bisa, Ria, jangan Riki. Silakan langsung tulis masing-masing. Ya, nah, masuk. Ya, ini nanti dulu Bapak jelaskan. Ini adalah cara kita mengidentifikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan beriman kepada kitab Allah. Ini cara kita, ya, mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari yaitu sholat. Sekarang silakan ada Bapak mempraktekkan sholat, gerakan sholat dan ilmu sholat. Silakan, mulai. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. ya, terus. Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam. Lalu salam. Salam. Nah, ya, tepuk tangan semuanya. Ini adalah gambaran bagaimana kita, ya, mempraktekkan dalam iman kita kepada Allah itu dalam hidup sehari. Salah satunya kita melaksanakan beribadah sholat. Nah, ini terakhir daripada kita hari ini, ya. Silakan kita terus semangat. Ya, kita yang kamu jangan cerah untuk belajar. Ya, silakan tepuk semangat. Ya, terima kasih Bapak semuanya. Oke, jadi penutup kita hari ini perlu Bapak refleksikan sedikit bahwa tentang iman kita Allah ini adalah suatu kehidupan kita sebagai muslim wajib untuk mengimami dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita melaksanakan sholat. Bertemu kawan kita salah-salah itu satu amal terpuji. Cara kita mempraktekkan iman kita pada Allah dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, penutup hari ini baiklah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak semuanya. Lebih dan kurang Bapak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.